Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini ya, saya akan sharing ya, yaitu cara mengecek dan mengukur kapasitor ya, dari beberapa kapasitor ini teman-teman. Apakah masih dalam keadaan baik, bagus, dan layak untuk digunakan, ataupun sebaliknya teman-teman. Terlihat bagus seperti ini, tapi sudah nggak baik dan nggak layak digunakan. Nah, untuk cara mengecek dan mengukur dari kapasitor ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa alat ukur ya. Nah, diantaranya bisa menggunakan multitester, multimeter, ataupun menggunakan tang ampere ya. Nah, di sini saya untuk mengecek dan mengukur dari kapasitor ini, saya menggunakan tang ampere ya, teman-teman. Nah, kita hidupkan dulu tang ampernya. Kemudian di sini kita select ya ke mode pengukuran dari kapasitor. Nah, ini ada simbolnya mikrofarad. Nah, untuk yang pertama ya, di sini kita akan coba mengukur ini yang paling besar. Nah, ini kapasitor untuk mesin cuci ya teman-teman. Itu untuk pengering dan dinamo cucinya ya. Itu ada tertulis ya di nameplate-nya 3 mikro dan 11 mikro. Nah, kita akan tes dulu yang 3 mikro ya teman-teman. Nah, kita lihat dari display layar tang ampere teman-teman. Nah, dia menunjukkan ukuran yaitu 3 mikrofarad. Nah, kemudian kita cek yang 11 mikro ya teman-teman. Nah, pada display dari tang ampere dia menunjukkan angka 11,1 sekian mikrofarad. Nah, berarti untuk kapasitor ini ya, dia masih bagus dan layak digunakan. Nah, oke, selanjutnya kita coba ini ya teman-teman, yang warna hitam ya, kapasitor hitam ini. Dia kelihatan masih bagus ya, masih bagus secara fisik. Nah, di sini ukurannya yaitu 64 mikrofarad. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Nah, pada display tang ampere ya, layar display tang ampere, dia menunjukkan 112,0 mikrofarad. Nah, untuk jenis kapasitor model ini ya teman-teman. Nah, pada nameplate-nya ya, di sini tertulis 64 mikro. Sedangkan saat kita cek dan ukur, dia menunjukkan nilai 112 mikro. Nah, apa artinya ini teman-teman? Nah, di sini di bagian kanan terdapat tanda panah dan tulisan up. Nah, berarti untuk nilai kapasitas dari kapasitor ini bisa naik 2 kali lipat. Jadi untuk jenis ini harus bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan dan penggunaannya jangan sampai salah ya. Oke ya, untuk selanjutnya ya teman-teman. Nah, misal bagaimana kalau tulisan ya atau nilai kapasitornya ini untuk tulisannya sudah hilang ya. Nah, kita nggak tahu berapa ukuran dari kapasitor ini. Nah, misal seperti ini. Dia untuk tulisannya sudah hilang ya. Nah, kita nggak tahu nih ukurannya berapa. Nah, jalan satu-satunya ya kita harus ukur dengan alat ukur ya teman-teman. Untuk mengetahui nilai dari kapasitor ini. Nah, kita cek. Nah, di sini untuk nilai kapasitornya sekitar 9,79 mikrofarad. Nah, berarti nameplate yang tertulis dulu itu sekitar 10 mikrofarad. Nah, untuk kapasitor ini masih bagus dan layak kita gunakan. Nah, oke ya. Selanjutnya kita coba cek dan ukur untuk nilai kapasitor ini, teman-teman. Nah, ini. Di sini menunjukkan nilai 30 mikrofarad. Kita coba cek ya. Dengan tang ampere, teman-teman. Berapakah nilai yang ditunjukkan oleh tang ampere? Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini nilai yang muncul ya yaitu sekitar 31, sekian ya. Berarti dia masih layak dan bagus ya untuk kita gunakan. Selanjutnya kita coba kapasitor ini. Nah, untuk kapasitor ini menunjukkan nilai sekitar 34
mikrofarad teman-teman. Ini 34 mfd ya. Kita coba cek. Nah, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh tang ampere ini ya? Untuk mengetahui masih layak atau enggak ya untuk kapasitor ini kita gunakan. Nah, di sini nilainya sekitar 35,5 sekian ya teman-teman. Nah, berarti untuk kapasitor ini masih bisa kita gunakan ya. Dalam kondisi baik bisa kita gunakan. Oke ya teman-teman, kemudian kita coba cek kapasitor kotak ini ya. Nah, di sini nilai yang tertulis ya yaitu sekitar 4 mikrofarad ya teman-teman. Kita coba cek teman-teman berapa nilai yang muncul di display tang ampere ini teman-teman. Berapakah nilai yang ditunjukkan? Nah, untuk nilai yang ditunjukkan yaitu sekitar 4,96 sekian ya, 4,9 mikrofarad. Nah, berarti untuk kapasitor ini masih bagus, baik dan layak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita coba yang ini teman-teman. Nah, untuk nilainya di sini tertulis sekitar 25 mikrofarad teman-teman. Nah, di sini nilainya yang tertulis 25 mikrofarad. Kita coba cek ya dan ukur nilainya dengan tang ampere ya. Nah, di display tang ampere ini menunjukkan nilai berapakah? Nah, di sini nilai yang muncul 26, sekian mikrofarad. Berarti untuk kapasitor ini ya masih bagus ya dan layak kita gunakan ya, karena nilai yang ditunjukkan tang ampere ini mendekati dengan nilai yang tertulis. Nah, kita coba ini teman-teman. Nah, kapasitor ini menunjukkan tertulis nilainya yaitu 32 mikrofarad. Kita coba tes ya dengan tang ampere ini berapakah nilai yang ditunjukkan. Nah, untuk nilai yang ditunjukkan ya teman-teman, di sini sekitar 31,9 mikrofarad. Nah, untuk kapasitor ini masih bagus ya dan layak kita gunakan teman-teman. Kemudian kita coba satunya lagi. Ini sama ya dengan kapasitor barusan. Di sini juga sama tertulis 32 mikrofarad. Kita coba cek dan ukur ya. Berapa nilai yang ditunjukkan ya teman-teman. Di sini pada display tang ampere dia menunjukkan nilai sekitar 32,2 mikro ya. Berarti ini masih layak dan bagus ya untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya ya, untuk kapasitor jenis ini teman-teman. Dia adalah kapasitor jenis polar ya. Artinya dia berpolaritas. Jadi untuk pemasangan dan penggunanya tidak boleh terbalik. Nah, untuk nameplate-nya di sini tertulis 4700 mikro. Nah, kita cek ya. Sesuaikan untuk kutub negatif dan kutub positifnya. Ayo teman-teman, berapa kira-kira nih? Nah, di sini menunjukkan nilai 4753 mikrofarad ya. Berarti untuk kapasitor atau elko kecil ini ya masih layak dan bagus ya, masih dalam kondisi baik ya dan layak kita gunakan ya, sesuai dengan nameplate atau nilai yang tertulis pada kapasitor ini. Dia tadi tertulis 4700 mikro. Nah, pada tang ampere ini tadi muncul nilainya 4750 sekian. Nah, jadi dari beberapa kapasitor ini ya teman-teman, 80% masih layak digunakan. Nah, sedangkan untuk yang ini nih. Nah, untuk yang jenis ini ya, harap diperhatikan ya teman-teman. Nah, jenis ini jangan sampai salah ya untuk pemasangan dan penggunaannya ya, karena untuk jenis ini ada simbol tanda panah dan tertulis up ya. Nah, artinya di sini untuk nilai kapasitasnya bisa berubah ya, bisa nilai kapasitasnya itu naik 2 kali lipat. Ini jangan sampai salah ya untuk penggunaannya. Jadi untuk jenis ini beda dengan jenis-jenis yang lainnya yang di depan kita ini ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk cara mengecek dan mengukur dari nilai kapasitor ini. Jadi untuk nameplate yang tertulis masih sesuai ya untuk nilainya ketika kita ukur menggunakan tang ampere. Sedangkan untuk yang satu ini saja ya, dia sudah saya nyatakan rusak ya dan sudah nggak layak dipakai. Nah,
Jadi sekian ya teman-teman. Jika ada kesalahan dalam video ini, kemudian informasi yang kurang serta pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya pamit dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.